have to do this alone. Yo, what's up BBN Line, Facebook, YouTube. Berjumpa maning sama Inyong di channel Cuka Cerita. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan alur film Iron Man 2. Film ini merupakan kelanjutan dari kisah terdahulunya, yaitu Iron Man 1, dan juga disutradarai oleh Jon Favreau dan dibintangi oleh Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow, Don Cheadle, Scarlett Johansson, Mickey Rourke, dan masih banyak yang lainnya. Sebelum lanjut, alangkah baiknya jika Anda menekan tombol subscribe karena subscribe itu amal. Di awal film, bertempat di Moskow, terlihat bapak-bapak yang sedang berbaring dan melihat berita di TV tentang pengakuan identitas Tony Stark sebagai Iron Man. Orang itu adalah Anton Vanko, seseorang yang asal-usulnya belum diketahui. Anton Vanko ternyata sedang sekarat. Sebelum meninggal, dia memanggil anaknya yaitu Ivan Vanko dan mengungkapkan penyesalan karena tidak bisa memberinya apa-apa. Dia hanya bisa memberikan ilmu pengetahuan saja. Setelah kematian ayahnya, dia mengambil rancangan Stark dan dia pun mulai membuat reaktor ark yang mirip dengan punya Tony Stark. Sepertinya mereka berdua mempunyai dendam dengan keluarga Stark. 6 bulan kemudian, Tony telah menggunakan armor Iron Man untuk menjaga perdamaian di dunia, walaupun terkadang untuk sekedar pamer saja. Dan dia juga kembali melanjutkan lembaga Star Expo untuk melanjutkan warisan ayahnya, yaitu Howard Stark. Saat di belakang panggung, Tony mengetahui bahwa inti palladium di reaktor ark perlahan-lahan telah meracuni dirinya. Setelah keluar dari gedung Star Expo, dia ditunggu oleh seorang wanita bernama Marshall dan dia memberikan surat panggilan dari Komite Pertahanan di Washington DC. Keesokan harinya, dalam persidangan, Senator Amerika Serikat menyatakan kepada Tony Stark untuk menyerahkan baju besinya kepada rakyat Amerika karena itu merupakan senjata. Tony pun menolak karena baju besi dan dirinya sudah menyatu. Dan ketika itu pula Senator Ice memanggil ahli senjata, yaitu Justin Hammer, seorang kontraktor senjata, untuk menerangkan tentang senjata kepada Tony Stark. Dan dia pun berdalih bahwa pakar senjata yang asli adalah Howard Stark, dan dia juga menyebutkan bahwa Howard Stark adalah petempur yang ganas karena senjata berbahayanya. Komite juga mengundang James Rhodes, teman dari Tony Stark, dan Senator Ice menyuruh Rhodes untuk membacakan undang-undang Amerika yang isinya bahwa Iron Man merupakan ancaman bagi negara. Dan Rhodes di sini membelot dan mengatakan bahwa Iron Man sangat menguntungkan bagi negara. Senator menunjukkan layar di mana di situ isinya pencitraan laporan James Rhodes. Tony Stark dengan alat yang canggih meretas layar itu dan menunjukkan video uji coba baju besi yang mirip dengan Iron Man. Uji coba yang gagal dan memakan banyak korban yang melibatkan James Hammer. Tony Stark memenangkan debat karena menurutnya dia adalah pahlawan dan pembela rakyat. Di sisi lain, Ivan berhasil menyelesaikan senjata pecut yang dialiri oleh listrik yang dinamai dengan Whiplash. Tony Stark menyadari beberapa hal, bahwa reaktor ark yang ada di dadanya perlahan-lahan telah meracuni dirinya. Alat yang menopang hidupnya juga membunuhnya secara pelan-pelan. Stark yang tahu akan racun di tubuhnya berniat untuk menyerahkan perusahaannya, namun dia belum sempat menemukan penggantinya. Stark merasa bingung dan merasa memilih untuk tidak memberitahu kepada siapapun tentang kondisinya, dan akhirnya Stark pun menunjuk asistennya Potts untuk menjadi CEO Stark Industries.
Mendengar hal itu, Porsche merasa terkejut dan bahagia. Di sisi lain, Ivan yang akan menyerang Tony mendapatkan informasi dan tanda pengenal untuk menyusup. Natalie Rushman yang dipilih oleh Potts untuk menjadi asistennya meminta Tony Stark untuk tanda tangan sebagai pelepasan perusahaannya. Stark terbang ke Monaco bersama Happy dan Potts dan dia bertemu Justin Hammer saat berada di salah satu kafe. Saat itu pula racun yang berada di dalam tubuh Stark tiap hari meningkat akibat palladium yang berada di dalam reaktor ark miliknya. Tony Stark memutuskan untuk mengikuti balapan mobil formula. Hal itu membuat Potts terkejut. Ivan yang menyamar sebagai petugas sirkuit masuk ke tengah jalan untuk menyerang Tony Stark dan menggunakan reaktor ark dan armor blast. Mobil balap yang dikendarai Tony Stark pun rusak dan terbelah menjadi dua karena pecutan dari armor Ivan. Happy mengetahui ada ancaman berbahaya, dia pun menyusup ke dalam sirkuit untuk memberikan koper yang di dalamnya berisi armor Stark. Stark pun terpojok dan untungnya Happy tepat waktu dan menabrakkan mobilnya ke tubuh Ivan. Saat itu juga Tony berhasil berubah menjadi Iron Man dan mengalahkan Ivan Vanko dengan mengambil reaktor milik Ivan dan menghancurkannya. Tony Stark mengunjungi Ivan Vanko karena penasaran ada orang yang bisa membuat reaktor ark selain dirinya. Dan Ivan menjelaskan bahwa keluarga Stark adalah keluarga pembunuh dan maling. Dia menyebutkan nama ayahnya yaitu Anton Vanko. Ivan juga mengetahui palladium yang meracuni Stark secara perlahan-lahan. Motif sebenarnya dari Ivan Vanko adalah untuk membuat Stark tidak lagi dipercaya oleh publik bahwa alat Tony Stark kalah canggih dari punya Ivan. Benar saja publik mulai mencaci maki Tony Stark bahwa senjata baju besi Stark adalah sebuah mainan bisa dibuat oleh siapapun. Di dalam penjara, Ivan mendapat sekotak nasi yang di dalamnya berisi bom dan dia juga kedatangan tahanan yang angka bajunya sama. Dia menyadari bahwa itu adalah kode untuk meloloskan diri dan merekayasa kematiannya. Ivan berhasil mengalahkan tahanan itu dan meledakkan selnya. Dia berhasil lolos dibantu oleh polisi. Ternyata semua itu adalah bantuan dari Justin Hammer. Karena dia tertarik akan kecerdasan Ivan dan mengajak kerjasama untuk menghancurkan Stark, Ivan pun setuju untuk kerjasama. Tony Stark yang penasaran dengan asal-usul Ivan akhirnya mencari data mengenai dirinya. Anton Vanko adalah ahli fisika Soviet partner dari Howard Stark yang menyeberang ke Amerika Serikat pada tahun 1963, tapi dia dituduh sebagai mata-mata dan dideportasi pada tahun 1967. Dan anaknya Ivan Vanko juga merupakan ahli fisika yang menjual plutonium untuk bahan senjata ke Pakistan dan dipenjara 15 tahun di penjara Kopis. Rhodes datang menemui Tony Stark. Dia meminta agar membereskan masalah dirinya. Rhodes juga mengatakan kepada Garda Nasional agar tidak menyita baju besi milik Stark. Ketika itu pula racun di dalam tubuh Tony makin menyebar dan dia harus mengganti palladium yang baru.
Tingkat keracunan darah Stark sudah tinggi pada hari ulang tahunnya. Tony menggunakan armor Iron Man dan mabuk berat, kemudian melakukan atraksi menembak botol dengan repulsor ray di ruangan pesta dengan banyak orang di dalamnya. Rekan Tony Stark yaitu Ross merasa tindakan ini terlalu berlebihan. Dia pun pergi ke ruangan kerja Tony dan menggunakan armor Iron Man versi kedua dan dia membubarkan pesta itu. Selanjutnya terjadi baku hantam antara Tony dan Rhodes, dan Tony yang sedang mabuk dan daya tahan tubuhnya yang lemah berhasil dikalahkan oleh James Rhodes. Rhodes pun membawa pakaian itu ke pangkalan militer Amerika dan menyerahkan armor itu ke pemerintah dan mengupgrade-nya armor dengan kombinasi senjata dari Justin Hammer dan mengubah namanya menjadi War Machine. Tony yang depresi pergi ke toko donat dan memakan dia di atas toko. Saat itu pula Fury, ketua SHIELD, memanggil Tony untuk turun dari atas toko. Saat sedang berbincang dengan Tony, dia melihat luka akibat racun di tubuh Tony. Tony pun kaget akan kedatangan agen Romanov karena Tony mengira bahwa dia adalah asisten Pod. Namun sebenarnya agen Romanov adalah agen SHIELD yang menyamar untuk mengawasi Tony. Fury menemui Tony karena masalah yang dibuat Tony harus diselesaikan oleh Fury. Agen Romanov menyuntikkan lithium dioksida untuk meredakan gejala yang diderita oleh Tony, dan Fury menyuruh Tony untuk bangkit dari masa terpuruknya. Ivan yang sedang membuat prajurit robot dikunjungi oleh Hammer, dan Hammer pun kecewa karena robot yang dirancang oleh Ivan tidak sama dengan milik Tony Stark. Ivan menjelaskan bahwa yang ia buat adalah robot kendali jarak jauh. Dan di sisi lain, Stark yang kembali ke rumahnya bersama Fury. Di situ pula dia baru mengetahui dari Fury bahwa Anton Vanko adalah partner dari Howard Stark. Saat Anton dan Howard Stark membuat reaktor arc, Anton berusaha untuk menjualnya namun diketahui oleh Howard. Dan dia mendeportasi Anton Vanko dan membuatnya jatuh dalam kemiskinan dan kecanduan alkohol sampai meninggal dunia. Dan hal itulah yang membuat Ivan Vanko sangat membenci Tony Stark. Fury juga mengatakan bahwa Howard Stark adalah salah satu pendiri SHIELD. Dia juga menyerahkan bukti-bukti berkas milik Howard kepada Tony. Berkas Howard merupakan sebuah film yang mana di dalamnya adalah pesan untuk Tony. Howard menyebutkan bahwa peta Stark Expo yang ia buat adalah kunci untuk masa depan. Howard percaya suatu saat Tony bisa merubah dunia. Tony sadar akan beberapa hal, bahwa ayahnya adalah seorang yang sayang terhadap dirinya, yang sebelumnya ia mengira bahwa dia adalah ayah yang dingin dan tidak sayang kepadanya. Tony mendatangi Pod untuk meminta maaf kepadanya, namun Pod memarahi Tony karena dia menghilang dan tidak menjadi Iron Man. Pod pun pergi untuk datang ke acara pameran robot di Stark Expo. Di saat itu juga Tony melihat peta Stark Expo di kantornya dan membawanya ke ruangan kerja Tony. Dia meminta bantuan Jarvis untuk memindai peta Stark Expo ke dalam bentuk digital. Dan Tony berhasil memecahkan kode dari peta Stark Expo, dan ternyata itu adalah struktur elemen baru, yaitu susunan proton dan neutron dengan pavilion sebagai kerangka, dan elemen itu bisa menggantikan palladium, namun sayangnya susunan itu sulit.
Tony mulai membuat kerangka dengan memanfaatkan aliran listrik di rumahnya dan menjadikannya menjadi akselerator prismatik untuk menyatukan elemen tersebut. Stark pun akhirnya berhasil membuat elemen baru yang menggantikan palladium. Di sisi lain, Ivan juga berhasil membuat baju Iron Man dan reaktor arc yang lebih dahsyat. Itu juga membuat Hammer kesal terhadap Ivan karena dia bertele-tele dalam bekerja. Padahal Hammer sebentar lagi ada pameran di Stark Expo. Stark mendapat telepon dari Ivan dan dia kaget bahwa ternyata Ivan masih hidup. Ivan mengancam Stark akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Howard kepada Anton Vanko. Di saat pembicaraan, Stark melacak telepon Ivan dan lokasi itu ternyata berada di perusahaan Hammer. Stark yang khawatir akan ancaman itu langsung memakai reaktor baru yang sama kuatnya dengan milik Ivan. Acara pameran dimulai dan Hammer memperkenalkan robot militer buatan Ivan Vanko. Ross juga hadir di dalam armor dan dia menjadi kolonel dari robot militer. Saat itu pula Stark tiba di atas panggung dengan reaktor barunya untuk memperingatkan Rhodes bahwa Ivan masih hidup. Tetapi Vanko merebut kontrol dari semua robot dan termasuk armor James Rhodes dan menyerang Tony. Tony dikejar semua robot termasuk James Rhodes juga mengejarnya. Robot yang dipamerkan oleh Hammer merusak perkotaan dan juga gedung Stark Expo karena dikendalikan oleh Ivan Vanko. Potts melaporkan Hammer kepada polisi dan ia pun ditahan. Stark memberitahukan posisi Ivan Vanko kepada agen Romanov bahwa Ivan berada di Hammer Industry. Agen Romanov menyuruh Happy untuk membawa dirinya ke Hammer Industry untuk menangkap Ivan Vanko. Para penjaga Hammer Industry berhasil dikalahkan oleh agen Romanov dan Happy. Ivan yang mengetahui bahwa ada seorang penyusup segera melarikan diri. Stark dan Ross kembali berkelahi karena armor yang dipakai Ross telah disadap oleh Ivan Vanko. Namun agen Romanov juga berhasil meribut sistem James Rhodes. James Rhodes yang sempat pingsan berhasil siuman kembali. Namun para robot militer mendatangi mereka berdua. Ross dan Stark bekerja sama untuk menghancurkan robot militer. Dengan senjata baru Stark, mereka semua berhasil dihancurkan. Ancaman lain mendekati Rhodes dan Stark itu adalah Ivan Vanko dengan armor dari Whiplash barunya yang lebih kuat dari sebelumnya. Stark dan Rhodes terdesak karena Ivan Vanko lebih kuat. Namun Ivan Vanko kalah karena Stark dan Rhodes menabrakkan tembakan repulsor mereka dan membuat ledakan yang dahsyat. Ternyata saat kalah armor yang dipakai Ivan dan robot militer mengaktifkan sistem meledakan diri. Stark dan Rhodes kabur dan di sisi lain Potts yang berada di Stark Expo sedang terancam karena robot militer itu akan meledakkan diri. Stark yang mengetahui Potts sedang terancam bergegas untuk menyelamatkannya. Beruntung Stark berhasil tepat waktu dan Potts akhirnya selamat.
Dalam akhir cerita, Nick Fury menyarankan Stark untuk bergabung dalam The Avengers yang beranggotakan Thor, Hulk, Hawkeye, Black Widow, dan Captain America untuk menyelamatkan dunia dari alien. Stark mengatakan dia akan berpikir dulu karena dia dengan Rhodes mendapatkan piagam penghargaan dari Senator Stan. It is my honor to be here today as to Lieutenant Colonel James Rhodes, of course, a national. Thank you, Lieutenant Colonel, for such an exceptional. Sorry, thank you. Sorry. Prick can listen. Setelah kredit titel film ini berakhir, ada adegan di mana agen SEAL Phil Coulson yang pergi ke New Mexico untuk memeriksa palu miliuner milik Thor yang jatuh ke bumi. Dia menemukan bahwa miliuner itu berada di kawah di padang pasir New Mexico. Begitulah ceritanya. Quotes untuk film ini adalah berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepi sungai. Jika kalian suka ceritanya, jangan lupa untuk subscribe. Bye-bye.